Di sini, nah, dalam analisis, makanan kosmetika sebelum dianalisis perlu dilakukan preparasi sampel ya, perlu ya sama, obat pun juga perlu dilakukan preparasi sampel. Produk kosmetika pun juga iya, karena di dalam zat aktifnya itu tidak hanya mengandung zat aktif, tapi juga mengandung eksipien yang lain. Sehingga kita harus bisa mengambil hanya zat aktifnya saja atau senyawa yang akan kita ujikan atau senyawa yang akan kita inginkan untuk dianalisa. Sedangkan matriks yang lainnya itu, dihilangkan gitu. Jadi, lebih kepada melakukan purifikasi sehingga nanti di pada saat penggunaan alat itu akan menjadi lebih, mudah lagi gitu ya. Jadi, preparasi ini dilakukan untuk mempersiapkan suatu saat yang akan dianalisis. Ini merupakan bagian yang penting, ya, bagian yang sangat penting dalam proses analisis. Nah, prinsipnya, jadi preparasi sampel itu apa? Preparasi sampel adalah proses persiapan suatu sampel agar layak untuk diuji. Ya, agar bisa, agar layak, agar dapat nanti dianalisis menggunakan instrumentasi yang sesuai. Jadi kalau misalkan, kita ingin menguji, zat pewarna dalam lipstik gitu ya, kan nggak mungkin langsung lipstiknya ya yang kita langsung ujikan gitu, nggak. Kan kita hanya ingin mengambil rodaminnya saja. Artinya zat yang kita curigai aja yang kita ambil dari lipstik itu, sedangkan lipstik itu kan berupa, basisnya lemak ya, dan itu berupa, padat ya, atau semi padat gitu ya, semi padat. Sehingga, harus kita perhatikan karakteristik fisika kimia, zat yang kita tuju gitu. Rodamin itu strukturnya bagaimana? Karakteristiknya seperti apa? Kelarutannya di mana? Lalu dilihat lagi adalah sediaannya, tadi berupa semi padat, dia basisnya lemak gitu. Sehingga bagaimana kita caranya untuk menghancurkan dulu nih si semi padat ini gitu. Kan nggak mungkin langsung dilarutin, nggak bisa. Misalkan dilarutkan dengan pelarut yang mampu menurunkan rodamin, itu belum jadi harus dihancurkan dulu dia, didestruksi dulu dia gitu. Ya, setelah destruksi sehingga untuk memperluas permukaan, jadi meningkatkan luas permukaannya gitu ya, sehingga pada saat dia disolusi atau dicampurkan dengan pelarut yang sesuai, maka harapannya pelarut itu sangat mudah untuk kontak dengan si rodamin tadi atau zat yang kita curigai tadi, sehingga harapannya rodamin itu akan tertarik menuju ke pelarutnya yang sesuai gitu. Dan dilakukan apa? Setelah itu dilakukan filtrasi, dilakukan penyaringan gitu untuk memisahkan antara zat yang tadi terlarut di dalam pelarut, yang kita gunakan, dengan, senyawa-senyawa atau matriks, ataupun, apa namanya, komposisi lainnya gitu ya, yang crude-nya itu akan tertinggal. Jadi kan tersaring dia, akan tertinggal di saringannya. Itu kita tidak, artinya kita bisa buang gitu ya. Atau bisa kita lakukan ekstraksi lagi, ulang gitu. Kenapa? Karena takutnya masih ada di situ, rodaminnya gitu. Ditakutkan masih tadi itu sudah jenuh dia pelarutnya. Jadi ditambahkan lagi gitu, ditambahkan lagi gitu ya. Kenapa nggak langsung aja Bu, pakai pelarut yang banyak? Kalau menggunakan pelarut yang banyak, itu nanti susah dalam proses penguapan, lama nguapinnya, gitu. Makanya kalau bisa seminimal mungkin pelarutnya agar nanti mudah untuk diuapkan. Sehingga nanti, perlu kita rekonstitusi aja itu rodaminnya, gitu, dengan pelarut yang sesuai dengan alat yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan, spektro gitu ya, nanti dipekatkan dulu dia. Ya, dipekatkan dengan pelarut ya yang tadi pelarut untuk menariknya itu dipekatkan, baru nanti ditambahkan lagi pelarut yang fresh gitu untuk nanti lakukan analisis dengan menggunakan metode spektrofotometri begitu, ya. Jadi, preparasi itu saya ulang proses persiapan suatu sampel agar layak untuk diuji dan dianalisis menggunakan instrumentasi yang sesuai. Nah, langkah-langkah dalam proses analisis seperti apa? Yang pertama, dilakukan sampling dulu, yaitu pengambilan sampel dulu. Lalu dilakukan preservasi sampel bila memang mungkin, penanganannya itu agak lama ya. Kalau misalkan ternyata enggak ya artinya penyiapan ataupun diberikan, suatu kondisi tertentu agar dia stabil gitu ya, itu nggak perlu karena, langsung dilakukan preparasi. Lalu ada preparasi sampel atau penyiapan sampel, setelah itu baru kita analisis, diukur, lalu kita lakukan analisis, data interpretasi data ya, data-data itu kita, analisa, setelah dianalisa maka kita interpretasikan datanya seperti apa.
Lalu ada pembuatan laporan analisis. Nah, kesalahan pada salah satu tahap ini dari 1 sampai dengan 6 pada proses analisis akan menyebabkan kesalahan hasil analisis. Sehingga data data hasil analisis dikatakan tidak valid ya. Ya, jadi proses analisis itu ada 6 tadi yaitu sampling dulu. Sampling itu berapa sih? Misalnya lipstik yang tertera di Badan POM di daerah, mana misalkan, kalau misalkan melihat daerah ya, daerah Bali gitu ya, ada sekian industri gitu. Nah, dari sekian industri itu apakah semua industri kosmetika yang ada di Bali ini kita ambil atau hanya sampling aja? Samplingnya mungkin dengan menggunakan, klaster. Jadi, apa namanya, per kabupaten misalnya, Kabupaten Tabanan ada berapa, Kabupaten, Badung ada berapa diambil gitu, itu bisa. Atau, random, sampling, jadi sampling acak ya, di mana semua berkesempatan, jadi diundi dia, bisa juga seperti itu. Jadi itu mewakili daerah Bali berarti. Ya, seperti itu. Lalu ada, melakukan preservasi sampel, penyimpanan sampel bila misalkan tidak dilakukan langsung pada hari itu, tapi mungkin sehari, 2 hari karena mungkin, reagennya kurang gitu ya, belum ada sehingga kita harus pastikan bagaimana penyimpanan agar dia tidak terdegradasi. Lalu ada preparasi sampel untuk penyiapan sampel seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi apakah dia dihancurkan dulu terus tambahkan pelarut yang sesuai, lalu disaring dan sebagainya langsung dianalisa dengan menggunakan metode tertentu, dapat dia diukur, lalu dianalisa datanya, lalu dilakukan pelaporan analisis. Jadi preparasi sampel itu adalah prosedur paling penting dari keseluruhan proses analisis, di mana penyiapan sampel untuk dipisahkan dari matriksnya. Ya, jadi kalau misalkan kayak tadi saya jelaskan terkait dengan lipstik, berarti matriksnya itu ya berupa tadi basisnya itu. Kita hanya mengambil satu warnanya saja. Oke. Nah, berbeda matriks, maka berbeda pula teknik preparasi sampelnya, ya. Jadi antara misalnya sediaan, antara apa, lip balm atau antara lipstik, dengan body lotion sudah tentu akan berbeda karena komposisi matriksnya berbeda. Kalau misalkan lipstik berarti kan banyak lemaknya ya, jadi, semi padat yang banyak lemak. Tapi kalau misalkan body lotion biasanya tuh kan oil in water, jadi dia watery biasanya, lebih 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 ke apa, lebih larut air gitu. Jadi dia, mudah larut air sehingga biasanya cukup dengan, ditambahkan Aquades ya, diencerkan, lalu dia boleh dilakukan suatu sonikasi boleh agar, lebih mudah, apa namanya, tercampur merata gitu ya. Yang kanalisa misalnya aja, body lotion tuh kita ingin menentukan, kandungan surfaktannya. Karena kalau dari Badan POM, surfaktan berupa, lauryl sulfat, SLS ya, SLS, sodium lauryl sulfat itu ada ketentuannya, berapa maksimum penggunaan. Kalau melebihi dapat menyebabkan kerugian, yaitu kalau penggunaan dalam jangka waktu yang lama, katanya bisa menimbulkan karsinogenik. Sehingga kalau, orang luar gitu ya, lebih aware kepada kosmetika, maka dia mintanya yang alami biasanya. Sehingga, industri-industri kosmetika yang ada di Bali, itu concern-nya adalah back to nature. Jadi, biasanya tidak menggunakan SLS sebagai surfaktan, tidak menggunakan, nipagin-nipasol atau paraben sebagai preservatif, itu biasanya ditanyakan juga oleh orang luar. "Ini ada preservatifnya nggak?" "Apa?" Gitu. Karena kalau paraben mereka juga takut penggunaan dalam jangka waktu yang lama dan dalam, jumlah yang banyak itu juga menyebabkan kerugian pada kulit gitu. Sehingga itu biasanya ditanyakan. Jadi biasanya produk yang disukai oleh orang luar itu adalah free SLS dan free paraben, biasanya gitu ya. Oke, sehingga saya ulang lagi bahwa berbeda matriks, maka berbeda juga teknik preparasi sampelnya. Jadi beda antara lipstick dengan, body lotion itu akan berbeda, seperti itu. Perfume gitu juga akan berbeda karena, komposisi matriksnya berbeda. Oke, jadi, prinsip preparasi sudah ya, jadi preparasi itu tujuannya adalah lebih kepada, dalam tanda kutip untuk purifikasi lah gitu, untuk penyiapan, sampel untuk dipisahkan dari matriksnya, sehingga nanti siap untuk dianalisis, ya. Jadi berbeda matriks, maka berbeda pula teknik preparasi sampelnya. Nah, tujuan preparasi itu apa? Tujuan preparasi sampel itu yang pertama adalah untuk pemisahan dari matriks tadi. Yang kedua, pemekatan analit. Izin bertanya. Nah.
Kenapa ini, Dik? Ibu, Ya? mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, uangnya, Bu. Ya? Maksudnya tadi kan, di sebelumnya ada disampaikan untuk, proses itu mempengaruhi hasil dari, suatu analisis, Bisa Bu, ya? nanti aja deh ya, biar saya, kasih dulu saya menjelaskan, nanti baru kalian bertanya ya? Oh, baik, Jangan Ibu. dipotong-potong, heeh, nanti Iya. lama Maaf, jadinya. Ibu. Maaf, Iya, Ibu. terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan simpan dulu, dicatat dulu boleh, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Biar nggak, nanti fokus tanya jawab, nanti ini bahannya nggak selesai. Karena, mohon maaf, hari ini saya ada jadwal gitu, ada kegiatan, setelah ini, untuk prepare lagi karena siang lagi akan dilanjutkan lagi untuk, interviewnya. Jadi harus disegerakan dulu nih. Nanti kalau sudah selesai baru akan saya berikan, kesempatan untuk bertanya. Pemisahan dari matriks, pemekatan analit, lalu ada pengubahan analit, gitu ya. Nah, tadi kalau pemekatan analit kan sama ya, jadi kalau misalkan terlalu banyak dia, pelarut yang diberikan, maka dia diuapkan dulu nih pelarutnya, gitu. Atau maksudnya gimana Bu, kok preparasi tuh? Kalau misalkan kita nggak preparasi dia, misalnya adalah kandungan, zat aktif aja misalkan anggap ya, misalnya adalah, saya ingin mengembangkan produk, kayu secang, yang dikembangkan untuk menjadi anti akne misalkan. Dia kandungannya adalah 1% gitu ya, 1% berarti 1 gram dalam 100, mili, sediaan, Emulgel misalkan gitu. Kalau misalkan saya langsung aja nggak tanpa preparasi, jadi langsung saja, saya ambil, untuk saya analisa, maka kan kandungannya kecil sekali karena dia dalam matriks yang besar. Lalu akan saya ambil itu, saya ekstraksi dia, ya saya ambil hanya jadi harapannya saya hanya mengambil, secangnya aja nih di dalam, Emulgel ini gitu. Sehingga kan jadinya otomatis konsentrasinya akan lebih besar. Tapi kalau dikembalikan lagi ke dalam sediaan itu ya sama aja gitu ya, sama aja maksudnya gimana, tadi kan 1 gram dalam 100 mili. Nah sekarang saya ambil nih anggap aja saya mengambil langsung 1 gramnya nih. Nah 1 gram ini di dalam pelarut tertentu, pelarutnya berapa, lebih kecil lagi misalnya yang saya tadi gunakan untuk ekstraksi. Misalkan yang saya ambil hanyalah, 10 mili misalkan gitu. Berarti kan 1 gram dalam 10 mili dengan 1 gram dalam 100 mili kan lebih besar, konsentrasi yang 1 gram dalam 10 mili kan, jadi lebih besar dia konsentrasinya. Tapi sebenarnya komposisinya kandungannya ya sama segitu gitu, oke. Lalu, bisa juga digunakan untuk pengubahan analit. Nah, ini disesuaikan dengan instrumentasi analisis, ya untuk menjadi senyawa lain gitu. Kenapa bisa digunakan ini? Misalnya, kita ingin melakukan, suatu derivatisasi, menggunakan metode spektrofotometri. Nah, kalau misalkan, zat itu sendiri kita analisa, kita menggunakan metode UV, ya spektrofotometri UV. Nah, kita derivatisasi dia, tambahkan dengan sesuatu untuk bisa dia berwarna misalkan, sehingga dia kromofornya jadi lebih panjang. Kalau kromofor lebih panjang maka dia akan, bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang, ke daerah visible dia. Ingat, daerah visible tuh lebih sensitif dibandingkan dengan yang UV, ya, lebih sensitif dia dibandingkan dengan UV sehingga, bisa juga menggunakan suatu pengubahan jadi tujuan dari preparasi ini adalah untuk pengubahan analitnya. Nah, metode pemisahan. Metode pemisahan itu merupakan jadi proses pemisahan ya. Proses pemisahan suatu campuran dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode pemisahan yang dipilih bergantung sama dengan preparasi. Kita tidak bisa menyamaratakan proses preparasi antara satu zat dengan zat yang lain, antara suatu zat dengan zat yang lain yang ada dalam sediaan yang berbeda, itu pasti akan berbeda proses preparasinya gitu. Kecuali mungkin, karakteristik dari sediaan antara satu dengan yang lain walaupun dia berbeda tapi, karakteristiknya sama, itu bisa. Nah lalu
Metode pemisahan yang dipilih bergantung pada fase komponen penyusun campuran. Sama ya dengan tadi dengan preparasi juga tergantung dari matriksnya, apa matriksnya atau sediaannya berupa apa dia kosmetika itu. Lalu kandungan kandungan zat yang akan kita analisa tuh seberapa banyaknya gitu. Sifat fisika kimianya bagaimana itu banyak hal yang perlu kita pikirkan. Kita Eee, jadikan sebagai dasar gitu untuk melakukan suatu proses preparasi ataupun pemisahan. Nah, suatu campuran dapat berupa ada campuran homogen, homogen berarti kan dia satu fase ya. Lalu ada juga campuran heterogen itu lebih dari satu fase. Suatu campuran heterogen dapat mengandung 2 atau lebih fase, yaitu ada fase padat-padat, ada padat cair, ada padat gas, cair-cair, cair gas, gas-gas, campuran pada cair gas dan sebagainya. Pada berbagai kasus, 2 atau lebih proses pemisahan harus dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, prinsip proses pemisahan itu utamanya ada 4 nih, ada sedimentasi, ada flotasi, ada sentrifugasi, ada filtrasi. Untuk pemisahan suatu campuran heterogen, jadi dia 2 fase. Jadi kalau misalkan 2 fase, bisa dengan jalan, sedimentasi ya, dia diendapkan, ada flotasi gitu ya, ada sentrifugasi diputar dia, ada juga saring filtrasi, oke. Prinsip pemisahannya itu proses misal satu campuran homogen. Nah, kalau misalkan heterogen kan tadi gitu ya, bisa dengan menggunakan sedimentasi, flotasi, lalu bisa menggunakan, filtrasi ya, bisa juga tadi menggunakan sentrifugasi, menggunakan centrifuge ya. Jadi menggunakan, gaya sentripetal. Ya, jadi dia memutar dengan kecepatan tertentu sehingga nanti akan terpisah menjadi 2 gitu, yang terlarut dan yang tidak terlarut. Proses misal satu campuran homogen prinsipnya merupakan pemisahan dari terbentuknya suatu fase baru sehingga campuran menjadi jadi yang dulunya campuran homogen menjadi dia campuran heterogen gitu. Yang mudah dipisahkan. Fase baru terbentuk dari adanya perbedaan sifat fisika kimia masing-masing komponen. Jadi kalau misalkan yang homogen tadi dia apakan caranya untuk memisahkan? Nggak langsung dipisah, nggak bisa karena dia homogen, karena dia satu fase. Gimana cara misahin? Misalnya apa, Bu? Air gula itu kan terlarut dia gulanya ya. Jadi dia kita baru bisa membedakan ini air gula atau air garam gitu kan kalau kita rasakan kan. Tapi kalau kita, bedakan sendiri dengan mata saja nggak bisa gitu karena dia campuran homogen. Maka apa yang dilakukan? Maka perlu membentuk suatu fase baru gitu, agar dia menjadi suatu campuran heterogen sehingga mudah untuk dipisahkan nanti. Apa mungkin diendapkan, apa mungkin hanya disaring saja, atau dengan, cara sentrifugasi, ya. Fase baru terbentuk tadi karena adanya perbedaan sifat fisika kimia masing-masing komponen. Nah, di sini berbagai metode telah digunakan untuk terjadinya suatu fase baru sehingga campuran homogen itu dapat dipisahkan. Jadi bisa dengan menggunakan jadi fase barunya itu apa? Kan tadi kan di slide sebelumnya mengatakan bahwa harus perlu lakukan atau dibentuk suatu fase baru. Nah, caranya gimana? Bisa dengan proses absorpsi, bisa dengan cara adsorpsi, melekat, bisa dengan cara menyerap gitu ya. Kalau itu menyerap, kalau itu hanya menempel aja, melekat gitu ya. Kromatografi berarti perbedaan distribusi antara 2 fase, fase gerak dan fase diam. Kristalisasi jadi pembentukan kristal. Lalu ada destilasi, penyulingan berarti ya. Evaporasi berarti diuapkan, elektroforesis berarti, pemanfaatan, listrik, untuk memisahkan. Jadi prinsipnya sama dengan kromatografi sebenarnya elektroforesis itu, cuman, fase geraknya itu adalah berupa, arus gitu. Jadi arus yang akan menggerakkan. Dengan, fase diamnya adalah berupa kalau dia adalah, elektroforesis, jadi bisa untuk menetapkan protein berarti dia elektroforesis gel ya, tapi kalau misalkan untuk DNA atau RNA berarti, dia ada elektroforesis yang khusus, di mana berupa agar dia, ya. Oh tadi berupa poliakrilamid kalau dia adalah elektroforesis gel. Lalu ada, ekstraksi cair-cair atau pada cair bisa melakukan pembekuan fraksional, ada presipitasi atau pengendapan, rekristalisasi atau pembentukan kristal kembali, dan juga ada sublimasi.
Nah, di sini memisahkan zat padat dari suatu suspensi. Nah, ini kan 2 fase ya, berarti ini campuran homogen, sorry, campuran heterogen berarti karena disuspensi. Sehingga caranya gimana untuk pemisahannya? Ya difiltrasi, setelah atau bisa juga disentrifugasi, diberikan gaya sentripetal sehingga nanti, akan terbentuk 2 fase ya, ada padatan dan juga ada berupa cairan jernih yang tadinya lah keruh dia. Ya, jadi penyaringan untuk filtrasi didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Penyaringan biasanya menggunakan kertas saring, yaitu kertas yang porinya relatif kecil, sehingga akan menahan partikel distribusi. Oke. Lalu ada, jadi penyaringan di sini biasanya menggunakan kertas saring, yaitu kertas yang porinya relatif kecil, sehingga akan menahan partikel tersuspensi. Ya, contoh menyaring suspensi kapur dalam air. Sebenarnya kalau misalkan kapur dengan air pun juga kadang-kadang masih, pada saat hasil saringan tuh airnya juga masih agak-agak ada putih-putihnya. Lebih baik tuh memang menggunakan sentrifugasi dulu, diberikan, gaya sentripetal dulu, agar dia nanti terpisah antara, filtrat dengan, endapannya gitu, sehingga nanti baru kita saring, itu lebih 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 baik pemisahannya. Karena kalau misalkan langsung disaring aja dia masih ada yang terlarut di situ, sehingga nanti hasilnya pasti ada kuning apa, ada keruh-keruhnya dikit tuh, filtratnya nanti setelah hasil saringannya. Ya, filtrasi penyaringan memisahkan suatu zat dari suatu suspensi, campuran kasar menggunakan penyaring. Pemisahan campuran dengan penyaring didasarkan pada perbedaan ukuran partikel, zat-zat penyusun, ya campuran. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah, ini kan sudah terpisah dan pasir kan nggak mungkin larut di air ya, nggak larut dia di air sehingga ya memang betul-betul bisa dipisahkan hanya dengan disaring saja. Tapi kalau misalkan, kayak suspensi gitu masih dia apalagi misalkan ini aja, apa namanya, parasetamol parasetamol sirup itu kalau kita kocok itu kan kembali ya terbentuk suspensi ya, tapi kalau didiemin ada sebagian yang mungkin endapannya itu akan turun ke bawah lagi kan. Nah, kalau kita kocok, kan terdistribusi, merata dia di sana. Kalau disaring, ya pasti keruh masih airnya, sehingga biasanya lebih amannya sentrifugasi dulu. Sentrifugasi dapat digunakan untuk memisahkan suspensi yang jumlahnya sedikit. Dalam hal ini, yaitu suspensi tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian disentrifugasi. Jadi, kalau kita putarannya cepat gitu ya, menghasilkan gaya sentrifugal lebih besar dari gaya gravitasi sehingga partikel itu akan tersuspensi dan akan menggumpal di dasar tabung reaksi. Selanjutnya dapat didekantisasi. Jadi dekantasi itu didekantasi itu artinya dikeluarkan yaitu dituang sorry. Dekantasi itu dituang secara hati-hati atau dipipet sehingga terpisah dari zat padat di bawahnya. Nah, ini sentrifugasinya kan keruh Mas ini kan, keruh. Nanti disentrifugasi dengan gas sentripetal dan ini harus, seimbang. Jadi jangan cuma di sini aja dimasukkan misalkan kita ingin mensentrifugasi satu tub aja Bu, gitu. Ya tambahkan satu lagi sebagai penyeimbangnya, apa kita pakai hanya kita sampelnya satu tub aja Bu, kita bisa pakai belangkonya pelarut tadi yang digunakan apa, atau air juga nggak apa-apa, dengan jumlah yang hampir sama ya, sehingga diharapkannya seimbang di situ. Jadi ada zat padat dari larutan. Larutan tidak dapat disaring atau jadi larutan yang tidak dapat disaring atau disentrifugasi, maka zat padat terlarut dapat dipisahkan dengan penguapan atau kristalisasi. Jadi ini biasanya digunakan untuk yang terlarut biasanya sih berupa campuran heterogen ya. Misalkan, air garam itu kalau dia dipanaskan, dibiarkan gitu ya, air air laut itu kalau misalkan yang dibuat untuk garam, untuk pembuatan garam kan biasanya dia diuapin, dengan sinar matahari tuh. Nah, lama-lama kan dia akan mengalami kristalisasi, airnya akan menguap. Atau, kalau saya lihat di petani garam di Jimbaran itu karena, tidak cukup dengan, pemanasan langsung dari matahari, dia juga memasak dalam, boks yang besar gitu. Jadi dimasak dengan,
kayu bakar gitu. Harapannya nanti airnya itu kan nguap, sehingga nanti yang tertinggal tuh hanya berupa, gumpalan kristal dari garamnya gitu. Itu juga bisa dengan penguapan. Jadi pemisahannya seperti itu, memisahkan air tadi kan, air laut itu kan asin ya, kenapa? Karena ada garam kan yang terlarut di air itu. Nah, kita hanya ingin mengambil garamnya aja, gimana caranya diduapin dia, gitu. Seperti itu ya. Kristalisasi. Nah, kristalisasi, di mana pada kristalisasi, larutan pekat didinginkan sehingga zat terlarutnya itu menjadi kristal. Hal itu terjadi karena kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Apabila larutan tidak cukup pekat, dapat dipekatkan terlebih dahulu dengan jalan penguapan, kemudian dilanjutkan dengan pendinginan gitu. Kalau misalkan dia larutan itu tidak cukup pekat, jadi harus diuapin dulu. Setelah diuapin nanti baru kita proses dengan proses rekristalisasi dengan pembentukan kristal. Nah, kristalisasi itu penguapan itu apa? Cara memisahkan zat terlarut dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor. Kristalisasi merupakan salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen-komponen lain penyusun campuran. Nah, ini larutan garam atau misalkan berupa air laut nih, terus habis itu diuapin dia, ya dengan spiritus, nanti lama-lama akan terbentuklah dia berupa butiran garam gitu, kristal garam. Contoh sederhana, nah ini tadi ya, sudah saya jelaskan tadi di awal. Memisahkan zat cair, sekarang zat cair, caranya gimana? Dengan destilasi ya. Sudah pernah kalian lakukan sepertinya, untuk di kimia analisis ya, pada saat, menghitung jumlah etanol, metanol, etanol-metanol pada arak Bali gitu ya, misalnya begitu. Nah, di situ untuk kita mengambil etanol metanol, maka kita bisa melakukan suatu proses penyulingan. Penyulingan ini bisa dilakukan, bila kita ingin mendapatkan misalnya, 1 senyawa dari sekian kumpulan senyawa gitu. Maka, kita lakukan suatu uji pendahuluan dulu untuk memastikan bahwa nanti bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan melakukan destilasi. Nah, seperti ini destilasi sudah kalian kerjakan di kimia analisis ya. Kalau destilasi bertingkat, untuk memisahkan 2 jenis campuran atau cairan yang mudah menguap, tapi dia memiliki titik, uap yang, mendekati gitu. Destilasi untuk ya seperti itu ya, jadi dia memiliki, suhu yang berdekatan, sehingga susah untuk kita destilasi seperti biasa, jadi ya menggunakan destilasi bertingkat. Ya, jadi destilasi bertingkat itu merupakan destilasi secara berulang-ulang. Proses ini terjadi pada kolom fraksinasi. Jadi kolom fraksinasi terdiri dari beberapa plat, di mana pada setiap plat itu akan terjadi penggabungan. Pengembunan ya. Uap yang naik ke plat yang lebih tinggi lebih banyak mengandung cairan yang lebih volatil. Jadi dia mudah menguap. Jadi intinya kalau destilasi itu penyulingan. Kalau yang 2 jenis padatan, sekarang gimana kalau 2 jenis padatan? Maka bisa dilakukan suatu proses sublimasi. Ya, dari padat menjadi gas. Ya, yang satunya diuapkan, sisa yang berupa senyawa uji aja gitu. Sublimasi dapat dilakukan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak menyublim. Pelarutan, campuran 2 jenis padatan juga dapat oke. Jadi selain sublimasi juga bisa dilakukan dengan pelarutan. Jadi melarutkan salah satu komponennya, yang lainnya nggak terlarut sehingga setelah itu diapakan, disaring dia gitu, difiltrasi dia.
Lalu ada pelarutan kromatografi tadi, jadi didasarkan pada perbedaan 2 fase, yaitu fase diam dengan fase geraknya. Jadi stationary phase, dan mobile phase-nya gitu. Berdasarkan faktor keterikatannya suatu komponen pada fase dan perbedaan kelautan pada fase mobile, ya udah kan tadi ya berdasarkan perbedaan 2 fase ya. Kalau misalkan dia ternyata tertahan, lama dia di fase diam, maka dia memiliki, RF yang rendah. Tapi kalau misalkan dia terikutkan pada fase geraknya, maka dia memiliki RF yang besar. Ya, jadi, komponen kurang larut dalam fase mobile atau yang lebih kuat terjerat sudah nih ya, saya lanjutkan. Ekstraksi, udah ya, ekstraksi adalah proses pemisahan satu satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larutan yang berbeda dari komponen-komponen dalam komponen-komponen yang ada di dalam campuran. Ya, ekstraksi itu ada pada cair, ada cair-cair. Ekstraksi cair-cair itu berarti dia menggunakan corong pisah ya. Kalau misalkan pada cair tuh misalkan kayak kalian kemarin, kalau di metode pemisahan, ada cara Eee, dengan maserasi, dengan perkolasi, dengan soklet, ya karena kan itu padatan dulunya, serbuk misalkan serbuk bahan alam tuh, itu kan berupa padatan, nanti diubah menjadi, diekstraksi pada cair itu artinya ya tadi zatnya itu adalah padat, di mana cairnya itu adalah berupa cairan, untuk, apa namanya, untuk membersihkan jadi cairan itu, ya kayak pelarut organik ya, pelarut organik tuh misalnya adalah pelarut, metanol, etanol, air, jadi tergantung sekarang zat yang akan kita ingin tarik itu adalah berupa, kepolarannya bagaimana. Kalau misalkan dia termasuk ke dalam nonpolar ya berarti ditarik dengan, pelarut yang nonpolar, misalkan kayak heksan, kayak, petroleum ether misalnya dan seterusnya ya. Nah ini sudah ya dari cara dingin. Oh kalau misalnya ekstraksi dengan pelarut tadi kalau cara dingin ada maserasi, ada perkolasi. Bedanya maserasi dan perkolasi, perkolasi itu, dengan menggunakan pelarut secara berkesinambungan jadi terus-menerus dia. Kalau maserasi kan didiamin di toples. Nah ini enggak, jalan terus gitu. Ya, cara panas ada refleks, ada sokletasi. Kalau sokletasi itu, panas secara tidak langsung ya, karena yang dipanaskan itu adalah, di labu ukur di bawahnya yang berisikan pelarut. Cuma memang nanti kalau misalkan sudah mengalami berapa siklus, ya jadi, sangat penuh dia di, selongsongnya itu, maka dia akan kembali lagi nanti dia ke mana, ke bawah itu, ke bawah, ke dasar, labu alas bulatnya itu, sehingga ya dipanaskan lagi si pelarutnya yang sudah tadi mengandung zat aktif. Sehingga kalau ya dia dengan cara panas, maka dipastikan zat yang kita uji tidak terdegradasi oleh panas. Kalau terdegradasi ya berarti rusak nanti, ya jadi, akan mengacaukan data. Oke, kalau ekstraksi cair-cair ya berarti, misalnya adalah, berupa ekstrak tadi ya, tapi belum ekstrak kental, baru misalkan ekstrak yang, baru yaitu di situ berisi misalkan apa tadi, secang. Saya pekat jadi menggunakan ekstraksi cair-cair nih, ditambahkan dengan pelarut organik sekarang, yang mampu nanti organik ini mampu menarik si, senyawa-senyawa, yang diinginkan untuk dianalisis. Nah, seperti ini corong pisah ya. Jadi, ini adalah etilastat misalnya yang sudah, melarutkan zat aktifnya sehingga berwarna coklat, yang warna putih ini misalkan Aquades, misalkan gitu, air dia. Yang jelas yang di bawah itu memiliki bobot jenis yang lebih besar dibandingkan dengan yang di atasnya. Ya menggunakan, corong pisah tadi. Nah, pemilihan teknik pemisahan tuh bagaimana pemilihannya? Yang pertama adalah pilih langkah terbesar pada step pertama. Jika memungkinkan yang termurah dulu yang dipilih gitu, ya.
Ini misalkan ekstraksi, dengan pelarut misalnya, itu langkah terbesar pada step pertama. Pilih langkah terbesar pada step pertama, setelah itu pilih pemisahan didasarkan pada perbedaan sifat fisika. Jadi misalkan apakah dia berupa suspensi atau dia berupa larutan yang nggak larut, maka dia disaring aja gitu. Kalau misalkan dia adalah berupa suspensi, maka dia disentrifugasi juga bisa. Gitu ya. Nah, setelah itu baru pilih proses di mana mengeksploitasi perbedaan terbesar sifat fisika antara analit dan matriks pengotornya. Nah, setelah kita, setelah itu kita juga pikirkan matriksnya itu berupa apa, sehingga nanti harapannya mampu menarik zat aktif yang ada di dalam matriks, gitu. Yang terakhir misalkan nggak nemu-nemu nih, dari langkah terbesar paling murah nggak ada, dari terus perbedaan, perbedaan fisikanya juga tidak menemukan hasil yang baik, lalu habis itu ada jadi sudah kita lakukan perbedaan, lihat perbedaan yang berbeda antara, antara pengatis pengotor dengan alitnya, juga tetap nggak bisa, ya udah terakhir pilih langkah termahal. Misalnya HPLC, tapi HPLC pun juga harus di-maintenance dengan baik sehingga sangat perlu dilakukan suatu proses preparasi sampel dulu gitu. Takut nanti menyumbat, ininya, menyumbat apa namanya, menyumbat, pompanya. Gitu ya. Nah, sedan kosmetika itu apa sekarang? Sedan kosmetika, ingat ya kosmetika itu berbeda dengan obat. Kalau misalkan kosmetika itu adalah sediaan yang pasti digunakan di luar permukaan tubuh. Tapi kalau obat kan bisa diminum. Nah, ini cuman apa namanya, hanya bisa diaplikasikan di luar permukaan tubuh saja. Ya di rambut, di kulit gitu ya. Sedangkan tujuannya adalah bisa untuk, meningkatkan, tujuan dari sorry sorry, kalau misalkan sekarang kosmetika tadi kan dari penggunaannya dulu. Kalau obat itu bisa diminum, kalau kosmetika tuh nggak boleh diminum, dia harus digunakan, di bagian luar aja tubuh. Dari segi tujuan juga beda, kalau kosmetika tuh tujuannya tidak boleh mengobati dia, tujuannya adalah untuk memperbaiki bau, badan misalkan gitu, untuk, memelihara kondisi tubuh gitu, tapi bukan, untuk mengobati, tidak bisa, ya. Nah, pada bentuk serbuk dilakukan preparasi sampel sama dengan serbuk obat. Ayo gimana serbuk obat? Jadi, kalau memang dia, berupa serbuk, ya kita gerus lagi tuh, setelah itu kita tentukan dia itu larutnya di mana nih zat aktif kita, gitu ya. Sehingga harapannya yang serbuk tadi tidak bisa melarut dengan eee, jadi kalau misalkan serbuk tadi, cukup dengan kita harus tahu dulu kandungan zat aktifnya apa untuk bisa kita larutkan dengan pelarut yang sesuai. Pada bentuk larutan tuh lotion, maka diencerkan aja dengan pelarut yang sesuai sampai volume tertentu itu lotion. Kalau aerosol, aerosol tuh misalkan untuk perfume yang ada semprotan gitu, maka dapat dilakukan preparasi sampel pada tanah es kering selama 2 jam. Setelah itu baru dilubangi untuk mengambil isinya. Apabila sampel berupa zat cair, maka diambil pada temperatur yang dingin. Nah, beda-beda ya. Kalau misalkan dia adalah, berupa aerosol gitu kan, zat aktifnya itu untuk preparasinya itu menggunakan pada tempat es kering dulu selama 2 jam. Setelah itu baru dilubangi untuk nanti mengambil isinya. Tapi kalau misalkan, dia berupa zat cair, bukan berupa gas, tapi berupa zat cair, maka diambil pada temperatur yang tinggi dan apabila isi berupa zat padat diambil pada temperatur kamar. Bentuk emulsi, nah emulsi krim. Krim itu bisa oil in water, ada water in oil. Kalau dia oil and water berarti kan minyak di dalam air ya, berarti banyak komposisi airnya dibandingkan minyaknya. Kalau misalkan lebih banyak air, berarti cukup diencerkan dengan air saja gitu. Tapi kalau misalkan water in oil berarti lebih banyak minyaknya dia, maka diencerkan dengan pelarut organik karena dia mampu melarutkan minyak gitu. Oke. Ingat tadi mengencerkannya jangan kebanyakan, nanti susah pada saat nanti nguapin gitu ya.
susah dalam hal pemekatan. Nanti malah kepentok di, mmm, LOQ, LOD-nya gitu. Sampel kosmetika untuk analisis pengawet, nah tadi ya salah satunya ada berupa paraben tadi, atau benzoat. Nah itu preparasi sampelnya bentuk apapun itu dilarutkan dalam alkohol kalau berupa, pengawet, apapun itu pengawetnya. Ya dilakukan dalam alkohol, lalu disaring filtratnya, dan dalam alkohol lalu diuapkan pada tekanan rendah, di mana residu, dilarutkan pada peler tertentu dan dilanjutkan dengan TLC. Itu untuk yang pengawet. Jadi pengawet apapun itu, ingat dilarutkan dengan menggunakan alkohol dulu, gitu ya. Kalau analisis zat warna, nah zat warna untuk kosmetika berasal dari alam atau pigmen dan sintesis larut dalam air dan larut lemak. Jadi kalau misalkan yang dari alam dan sintesis itu ada, kalau yang di alam larut air, kalau yang di pigmen larut lemak. Oke. Kalau misalkan yang tadi berupa bahan alam, berupa pigmen dia, sedangkan kalau ada air, jadi kalau misalkan, larut di dalam pigmen tadi kalau misalkan alam dia, maka dia larut dalam air. Tapi kalau misalnya sintetik dia, maka kalau sintetik itu adalah larut dalam air ataupun larut dalam lemak. Tergantung sekarang, makanya kita harus mengetahui dulu karakteristik fisika kimia dari sintetis itu berupa apa gitu. Preparasi sampel kosmetika mengandung alkohol, lotion untuk, apa namanya, nah jadi kalau misalkan preparasi sampel kosmetika, yang berupa tadi adalah mungkin, kandungan minyak yang banyak, maka perlu menggunakan adalah berupa alkohol tadi. Alkohol bisa dihilangkan dengan pemanasan di atas penanas air, yang selanjutnya diekstraksi dengan metil klorida atau hasil ekstraksi dilanjutkan dengan melakukan TLC, oke. Kalau lemak lipstik caranya gimana? Lakukan ekstraksi lemak dulu dengan menggunakan petroleum ether atau benzen ataupun kloroform. Terdapat 2 fase nih, ada fase petroleum dan fase airnya gitu. Nah, fase petroleum ini adalah, akan berwarna dari pewarna larut lemak. Kalau pewarnanya larut air, maka di sini dia di fase air dia, makanya 2 fase ini tidak boleh dibuang, dua-duanya harus dicek. Apakah ada, pengawet yang larut lemak di sini, apa ada pengawet yang sorry kok pengawet, apakah ada pewarna yang larut air, apakah ada pewarna yang larut lemak gitu. Sama ya, intinya sama. Jadi intinya adalah kalau matriksnya berbeda, maka preparasi sampel pun juga caranya berbeda, gitu, intinya begitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, kalau misalkan tadi, berupa analisis parfum gitu ya, parfum pemberi, bau. Nah, kalau misalkan parfum itu nanti klaimnya nggak boleh, eee, pokoknya intinya kayak mau mengobati enggak ya, nggak mungkin ya, jadi intinya memberikan, bau harum gitu misalkan boleh. Pemberi bau pada umumnya punya sifat isinya terlalu kompleks, mudah menguap. Analisis yang paling tepat adalah menggunakan, kromatografi gas atau gas kromatografi. Parfum dapat berasal dari alam, dari bunga, dari buah yang berasal dari senyawa sintesis berupa senyawa ester. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengisolasi dengan 2 metode, yaitu diekstraksi dengan ether dan atau dengan destilasi uap. Hasil ekstraksi diidentifikasi dengan GCMS untuk dikuantifikasi dengan menggunakan GC. Sampel kosmetika berupa perfume, cologne, lotion. Kalau misalkan ada dilakukan jadi dilakukan pengenceran dulu dengan air kalau untuk yang parfum, cologne, lotion. Ya, kemudian diekstraksi dengan ether dan hasil diekstraksi dibebaskan air dengan menggunakan natrium sulfat anhidrat. Uapkan ether pada temperatur rendah sampai kurang lebih 10 mili, lalu diambil larutan jernih untuk dilanjutkan pada analisis GCMS. Oke, sekian dari saya, mungkin silakan ada yang bertanya, saya persilakan. Halo? Saya izin bertanya, Ibu. Ya? Ibu mohon maaf sebelumnya tadi, Bu, saya sebenarnya maunya nanti nanya, tapi karena ke-enter duluan, Bu, jadi kekirim gitu, maaf, Bu, ya.
Oke, silakan. Ya, Ibu, ini sebenarnya ini saya bingung. Saya belum paham juga dari saya sendiri, Bu. Kan di awal itu ada dikatakan kalau kesalahan pada salah satu tahap pada proses analisis dapat menyebabkan kesalahan hasil analisis seperti itu, Bu. Jadi kayak data hasilnya itu tidak valid. Saya bingung kapan sih kita tuh harus curiga dengan prosesnya, Ibu, atau kapan kita bisa menyimpulkan kalau data ini tuh memang sudah valid, valid gitu. Tidak perlu lagi kita curiga pada prosesnya, Bu. Itu yang belum saya bisa pahami gitu. Mungkin bisa dibantu Ibu untuk dijelaskan. Terima kasih, Bu. Halo? Mohon maaf, Dek, tadi Halo, saya Ibu. sebentar heeh. Bisa diulang sebentar ya? Tadi saya tinggal, maaf. Iya, iya, Ibu. Saya ulangi, Bu. Jadi, Mhm. eh, di awal itu kan di PPT, Bu. Di PPT itu PPT, ya dikatakan kesalahan pada salah satu tahap pada proses analisis ini dapat menyebabkan kesalahan oke. hasil analisis, Bu. Ya, seperti itu. Eh, Mhm. saya sebenarnya masih kurang paham dan bingung, Ibu. Kapan kita harus curiga pada prosesnya, Bu? Dan kapan juga kita harus yakin kalau ini memang hasil yang sudah valid seperti itu, Bu? Oke, baik. Eee, Terima kasih, Bu. ya. Jadi, untuk bisa memastikan apakah, data yang kita, dapatkan itu valid atau tidak, maka kita perlu melakukan yang namanya validasi metode dulu ya. Validasi metode itulah include di dalamnya adalah preparasi sampel, gitu. Nah, validasi metode itu kembali lagi, validasi itu ada beberapa parameter. Kalau misalkan, untuk, menetapkan kadar zat aktif, dalam jumlah besar, maka yang perlu kita lakukan, adalah berupa dan apabila metode yang kita gunakan hanya menyadur gitu ya, hanya menyadur metode yang ada di buku buku resmi, artinya buku acuan resmi seperti Farmakope gitu, dan tidak melakukan pengembangan metode, maka kita cukup hanya melakukan verifikasi metode, yaitu kita cukup melakukan, berupa akurasi, presisi, dan linearitas. Kenapa tidak melakukan LOD, LOQ? Karena dia mayor compound dan dia komposisinya sangat besar ada di dalam sampel, sehingga nggak perlu kita sebenarnya menentukan LOD, LOQ-nya, pasti dia kandungannya lebih banyak dibanding jadi artinya melampaui LOQ pasti gitu. Jadi cukup dengan 3. Nah, dari 3 ini misalkan akurasi. Akurasi itu kan berarti, perolehan kembali yang dilihat. Oh, ternyata perolehan kembalinya itu jauh dari ketentuan. Yang diterima itu misalnya adalah 95 sampai 100, tapi ternyata yang kita dapatkan adalah 80, misalkan gitu. Nah, yang perlu kita ingat lagi adalah pada saat kita proses verifikasi atau validasi itu wajib menggunakan yang namanya adalah baku ya. Kalau misalkan kita ingin menentukan kadar rodamin, di dalam lipstik menggunakan metode spektrofotometri, misalkan gitu ya, di farmakope kita ngikutin itu. Kita perlu bakunya, perlu ada baku kita harus punya baku rodamin gitu. Nah, dari baku rodamin ini kan kalau baku kan berarti kemurniannya tinggi ya. Kita misalkan ngambil konsentrasinya 1 ppm. Ternyata yang kita dapatkan dari metode yang kita gunakan itu, tidak 1 ppm, artinya peran kembali itu hanya 80%. Wah, ini berarti ada sesuatu nih. Lalu, dari presisi ternyata kok diulang-ulang ada yang 80, ada yang 85, ada yang mungkin 90, berarti kan, koefisien variasinya terlalu bervariasi. Sehingga dia nggak teliti juga nih metodenya. Ya. Nah, dari situ kita bisa, berarti ada sesuatu nih, ada suatu hal yang salah metodenya. Metode itu di mana? Ya dari semuanya. Dari tahap sampling, dari tahap apakah ada preservasi di situ, apa ada preparasi di situ,
sampai nanti memanfaatkan metode, sampai dianalisa, ya sampai diinterpretasikan, kok datanya beda gitu. Ya kita yang harus memikirkan kira-kira di mananya yang menjadi suatu kesalahan di situ. Apa mungkin tadi pada saat preservasinya, penyimpanannya, kalian ya pasti sudah ada bayangan biasanya. Oh ini harusnya kalau saya di literatur ternyata harus dalam, kondisi fresh misalnya, atau misalkan kalian menggunakan fresh tapi ternyata sampel kalian tuh sudah lama, sudah 1 minggu kalian preparasi, tapi kalian nggak kerjakan sampai ke metode analisa, sampai ke alatnya. Oh berarti di situnya, berarti harus fresh. Coba diubah ke yang fresh sekarang gimana dia hasilnya, membaik nggak di sana? Kalau dia terjadi, perubahan artinya, sudah mulai akurat atau presisi, berarti di situnya masalah. Atau mungkin misalkan ada proses derivatisasi misalnya, agar dia menjadi lebih, sensitif ke visible dia diubah. Ditambahkan dengan suatu reagen untuk kompleks, mungkin ada kesalahan di situ. Akurasinya sudah bagus, tapi presisinya mungkin keterulangannya jelek gitu. Oh mungkin aja kalian, yang satu operating time-nya nih, waktu beroperasinya, misalkan setelah kalian lakukan derivatisasi, pembentukan kompleks, diinkubasi, terus kalian ada yang satunya, 10 menit baru dibaca, ada yang mungkin 30 menit baru dibaca, sehingga nanti menghasilkan perbedaan data. Nah, itu juga bisa. Jadi kalian sebagai penelitilah yang memiliki, apa ya, lega artisnya. Jadi kalian yang tahu gitu, kira-kira di mananya yang prosesnya yang menyebabkan kesalahan. Tahu proses salah dari proses validasi metode atau verifikasi metode yang menggunakan baku pastinya. Begitu kira-kira, Dek. Jadi kalau misalkan nanti bakunya itu atau sudah proses validasi atau verifikasinya sudah sesuai, ya pasti sampelnya pun datanya akan valid gitu hasilnya. Begitu kira-kira. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh kalau kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada, saya persilakan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup jelas kah? Jadi ingat kalau misalkan untuk preparasi sampel itu disesuaikan dengan zat yang akan kita analisa itu apa, sehingga kita harus tahu karakteristik fisika kimia dari zat itu seperti apa, untuk nanti kita bisa melakukan preparasi dengan menggunakan pelarut misalkan, dengan menggunakan ekstraksi misalnya. Atau, kita juga harus tahu matriksnya berupa apa, karena kalau matriks berbeda, maka preparasinya pun juga akan berbeda gitu, ya. Ada lagi mungkin? Bila tidak saya cukupkan sampai di sini. Boleh saya akhiri? Gimana? Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oke, oke, sudah jempol, oke. Kalian online dari tadi atau, offline ya tadi ya? Halo? Online Ibu. Offline ya? Oh Online online, Ibu. oke. Oke berarti kan, tidak memberatkan kadang-kadang kan kasihan kalian kalau kalian offline terus satunya online gitu, atau misalkan paginya online terus, lanjut ke offline, nah itu kadang-kadang kasihannya di situ. Ya, jadi, saya, ucapkan terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya, karena waktunya, sering apa namanya, nggak sesuai gitu ya dengan, jadwal, yang mana saya request kemarin, setelah apa, setelah lebaran saja gitu ya, dan sekarang pun juga dikejar-kejar karena nanti ada kegiatan lagi setelah ini ya. Jadi saya mohon maaf sekali, terima kasih atas permaklumannya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, eee, ada ini lagi, ada kegiatan lagi setelah ini ya, Dek, ya? Ada kuliah? Tidak ada Ibu. Oke sip, selamat beristirahat, selamat makan siang, sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, semangat semuanya ya.